Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan perjalanan suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya Andromeda Arizal, inilah perjalanan suci. Bisa untuk memberikan rasa aman bagi jemaah haji dan seluruh dunia, Kerajaan Arab Saudi memberikan layanan 911. Layanan yang disediakan aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi ini dapat digunakan bagi jemaah haji yang sedang mengalami kesulitan. Layanan 911 yang disediakan Arab Saudi akan merespon panggilan resiko tinggi seperti ancaman terorisme atau kejahatan berat lainnya. Layanan ini juga dapat digunakan bagi jemaah haji yang tersesat di jalanan Mekah ataupun menjadi korban kriminal. Di dalam control room, para petugas bersiaga 24 jam mengamati layar monitor besar dan berbagai monitor kecil berisi hasil tangkapan dari ribuan CCTV yang tersebar di seluruh kota. Pada monitor tersebut terekam kondisi kota Mekah, lalang orang, gedung-gedung, juga suasana lalu lintas. Petugas layanan hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk merespon panggilan darurat yang kemudian informasi tersebut langsung didistribusikan ke petugas di lapangan. Layanan darurat ini juga terkoordinasi dengan keamanan jalan tol, patroli keamanan lapangan, polisi lalu lintas, dan pemadam kebakaran. Pemirsa, 2 hari menjelang puncak ibadah haji, Kerajaan Arab Saudi memperketat pengawasan seluruh akses masuk kota Mekah untuk mencegah haji ilegal. Tidak hanya jemaah, pegawai kerajaan pun harus memiliki dokumen yang sah. Lelah namun bahagia. Itulah nuansa kebatinan para jurnalis internasional yang akhirnya dapat ikut dalam rombongan umroh ke kota Mekah. Mereka tinggal di Jeddah sehingga tidak mudah untuk melakukan umroh di musim haji. Jarak antara kota Jeddah dan Mekah memang tidak jauh, hanya sekitar 60 km. Namun ketatnya penjagaan membuat memasuki kota Mekah menjadi tantangan tersendiri. Untungnya, Kerajaan Arab Saudi setiap hari menyediakan shuttle bus untuk umroh. Jurnalis yang ingin umroh akan dijemput di hotel masing-masing menuju tempat berkumpul, lalu secara bersamaan ke Mekah menggunakan bus. Kerajaan Arab Saudi bahkan menugaskan sejumlah escort, yaitu petugas untuk mendampingi perjalanan. Para escort inilah yang akan berhadapan dengan petugas keamanan agar para jurnalis diizinkan masuk kota Mekah. Di tengah perjalanan, bus yang membawa tamu kerajaan ini dihentikan di pos pemeriksaan. Escort pun beraksi melobi petugas yang langsung meminta dokumen nusuk. Padahal tidak satu pun jurnalis yang mendapat dokumen nusuk dan hanya berbekal visa haji. Setelah memeriksa satu persatu visa para jurnalis, petugas mengizinkan bus melanjutkan perjalanan. Tak lama, masih belum mencapai kota Mekah terjadi kemacetan panjang. Rupanya jalan tol yang menjadi akses utama ke kota Mekah terhambat oleh pos pemeriksaan. Kembali, petugas menanyakan dokumen nusuk dan kembali para escort melobi petugas agar cukup memeriksa visa haji para tamu kerajaan ini. Tepat di tepi kota Mekah, bus kembali harus melalui pos pemeriksaan. Untungnya kali ini bus tidak berhenti lama, karena di pos sebelumnya petugas menempelkan stiker khusus di bodi bus sebagai tanda bahwa bus ini membawa tamu kerajaan. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa bahwa pengetatan pengawasan jemaah haji oleh pemerintah Saudi Arabia ini merepotkan atau bahkan mungkin dianggap mengesalkan. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa kerajaan Saudi Arabia merupakan pelayan dari 2 tanah suci dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun, sehingga ya dapat kita pahami bila mereka kemudian melakukan berbagai cara yang tujuannya sebenarnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaah yang jumlahnya dapat mencapai lebih dari 2 juta orang. Nah, perjalanan ini merupakan sekelumit dari keistimewaan yang saya dapatkan sebagai tamu Allah dengan status undangan kerajaan Saudi Arabia. Ada
beberapa atau sejumlah keistimewaan lain yang saya terima sebagai tamu Allah dengan status undangan kerajaan. Dan saya akan berusaha di antara berbagai padatnya jadwal acara dan juga kegiatan ibadah untuk merekam perjalanan saya sebagai tamu, sebagai dapat dibilang bukan jemaah haji dan bukan pula petugas haji. Tapi tamu Allah yang berstatus undangan kerajaan. Ada banyak sekali keistimewaannya dan nanti akan coba saya rekam dan saya spill untuk Anda semua. Dari Mekah Al-Mukarramah, Mahendra Wisnu, Iwan Irawan, Metro TV. Pemirsa, jelang puncak haji, jemaah Multazam Utamatur mulai berpindah ke apartemen transit. Jemaah diharapkan akan lebih fokus dalam mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Perpindahan jamaah Multazam Utamatur bertujuan untuk lebih mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk wukuf di Arafah. Meskipun letaknya masih di sekitar kota Mekah, yakni Aziziyah, namun apartemen transit ini berada dalam lingkungan yang lebih tenang, sehingga jamaah diharapkan dapat lebih fokus dalam beristirahat dan mematangkan persiapan sebelum puncak haji. Wukuf di Arafah adalah merupakan rukun dari segala rukun haji, artinya puncaknya haji. Dalam rangka kita memantapkan kepada jemaah haji, kalau kita sampaikan jauh sebelumnya, barangkali karena kesibukan ubudiyah yang lainnya, terutama di Makkah, di Masjidil Haram, maka sudah menjadi tradisi Multazam Utamatur. Puncaknya haji kita berikan pembekalan mendekati pelaksanaan ibadah haji. Satu apartemen semua, satu gedung, ketemu setiap hari, waktu sholat, waktu makan ketemu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengenai materi tentang ibadah hajinya itu akan lebih diulas di sana nanti. Tapi kita akan lebih intens untuk perihal teori, materi, manasik hajinya untuk mempersiapkan diri di puncak haji tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Para jamaah Multazam Utamatur menyambut baik rencana perpindahan ke apartemen ini. Nanti di tempat transit tersebut akan ada manasik haji tanda kutip ya yang kecil gitu ya. Jadi akan banyak pengajian tausiah dari Ustadz untuk mengingatkan kita kembali materi-materi yang kemarin sudah disampaikan di Indonesia. Dan 3 hari di apartemen transit tersebut istilahnya kita direm-rem lah supaya kita dipaksa beristirahat ya di apartemen transit supaya nanti pada saat puncak haji kita sudah sangat cukup fit. Jadi ini strategi yang menurut saya memang benar-benar bagus dari pihak travel. Dikasih jeda selama 3 hari kurang lebih, itu dari para ustadz, dari para mutawif itu mungkin akan memberikan pembekalan lah buat kita dari sisi mental dan ya mudah-mudahan sehingga kita bisa lebih fokus, lebih khusyuk pada saat khususnya di hari Arafah. Selain pemantapan, dengan berkumpul di satu lokasi, petugas juga lebih mudah untuk memantau, mendata, dan mengatur keberangkatan jamaah secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan ke Arafah. Perpindahan ini nantinya juga untuk memudahkan pergerakan jamaah karena lokasinya lebih dekat titik keberangkatan menuju Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Demikian perjalanan suci kali ini pemirsa, semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Saya Andromeda Rizal, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Pelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.